Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Balol dengan NIM 2201060037, mahasiswa semester 3 kelas B Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Kimia Analitik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gravimetri. Yuk, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah pengertian analisis gravimetri. Gravimetri dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Nah, analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Yang kedua, yakni prinsip analisis gravimetri. Nah, prinsip analisis gravimetri adalah dengan melarutkan sampel dengan Aquades. Setelah sampelnya dilarutkan sampai terbentuklah analit. Analitnya kemudian diendapkan dan dilakukan penimbangan. Nah, yang ketiga, syarat analisis gravimetri. Apa sih syarat dari analisis gravimetri? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, syarat dari analisis gravimetri yaitu yang pertama, unsur atau senyawa target harus bisa diendapkan dengan sempurna. Yang kedua, endapan zat analit harus bisa diketahui rumus molekulnya. Dan yang ketiga, endapan harus bersifat murni dan mudah ditimbang. Selanjutnya, pembahasan keempat yakni tahapan proses pada metode analisis gravimetri. Pada analisis gravimetri melibatkan serangkaian tahap pada metodenya, dimulai dengan persiapan sampel dan proses pengendapan. Dalam tahap awal, sampel harus diambil dalam jumlah yang memadai untuk memastikan hasil yang akurat. Setelah itu, sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok hingga mengalami proses pengendapan dengan menggunakan reagen kimia tertentu. Nah, endapan yang terbentuk akan melalui serangkaian metode lainnya untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan. Jika endapan sudah dinyatakan bersih, langkah berikutnya adalah mengeringkannya. Masa endapan yang sudah kering kemudian diukur dengan menggunakan timbangan analitik. Nah, masa yang diukur tersebut kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi senyawa dalam sampel tersebut. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa tahapan proses pada metode analisis gravimetri yakni yang pertama pelarutan sampel, yang kedua pengendapan, yang ketiga penyaringan, yang keempat pencucian, yang kelima pengeringan, keenam penimbangan, dan yang terakhir adalah perhitungan. Pada pembahasan kelima, kita akan membahas tentang macam-macam metode gravimetri. Terdapat 3 metode pada analisis gravimetri. Yang pertama yakni metode penguapan. Nah, pada metode penguapan dalam analisis gravimetri digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Nah, cara yang dilakukan dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu, sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap, atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan tidak mudah menguap. Dengan cara evolusi, bahan direaksikan sehingga timbul suatu gas. Caranya dapat dengan memanaskan bahan tersebut atau mereaksikan dengan suatu reaksi. Pada umumnya yang dicari adalah banyaknya gas yang terjadi. Nah, metode yang kedua yakni metode pengendapan. Suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Nah, senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar dari pori-pori alat penyaring atau kertas saring. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan.
Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan tersebut. Metode yang ketiga yaitu metode elektrolisis. Pada metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Nah, ion-ion logam berada dalam bentuk kation. Apabila dialiri dengan arus listrik tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Nah, endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya, mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat berlangsung pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Pada pembahasan yang terakhir atau pada pembahasan yang keenam, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari analisis gravimetri. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan analisis gravimetri. Nah, analisis gravimetri memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pengotor dalam sampel dapat diketahui. Pengotor pada sampel dapat dihilangkan dengan proses pencucian endapan. Yang kedua, mudah dilakukan. Nah, pada tahap analisis meliputi penimbangan sel, pelarutan sampel, pembentukan endapan, pencucian endapan, dan pengeringan endapan. Yang ketiga, hasil analisisnya spesifik dan akurat. Data hasil analisis benar dan tepat. Yang keempat, presisi atau kesesuaian beberapa data pengukuran yang sama dilakukan secara berulang. Yang kelima, sensitif, yakni analisis gravimetri merupakan analisis yang peka. Selain memiliki kelebihan, analisis gravimetri juga mempunyai kekurangannya. Nah, kekurangan dari analisis gravimetri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pengendapan dan pengeringan endapan begitu lama. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk kadar komponen yang cukup besar. Nah, pada analisis gravimetri tidak valid untuk jumlah sampel yang sangat kecil. Sekian video singkat penyampaian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.